Masuki perkembangan rapor ada beberapa hal yang akan kita ikuti. Yang pertama kita berdoa dulu, dan yang kedua kita akan mendengarkan arahan dari komite, arahan dari kepala sekolah, lalu dilanjutkan dengan doa penutup dan penyampaian rapor. Jadi mohon kesediaan Bapak Ibu orang tua murid untuk bersama-sama dengan kami kita bisa mengikuti setiap acara. Ya, kita akan memulainya dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Pak Victor. Namun terlebih dahulu kita mengangkat satu pujian Bapak Paus Sugeng. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapak Ibu berterima kasih. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukur. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita akan berikan sekali lagi Bapak Paus. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapak Ibu berterima kasih. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukur. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak
kudus padamu. Besar setiamu Di sepanjang Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini Tuhan untuk waktu yang Engkau izinkan untuk kami nikmati bersama-sama, untuk kami lewati bersama-sama di pagi hari ini di dalam kegiatan sekolah, sebuah tekad karunia hidup, dalam penyerahan hasil belajar siswa-siswi ke-7 dan 8. Sekali lagi Bapa, kami sungguh memohon dan kiranya di dalam kegiatan kami di hari ini Tuhan boleh campur tangan di dalamnya, sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan dari awal, pertengahan hingga baru berakhirnya, semuanya boleh berada di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh menyertai, boleh menuntun setiap wali murid, orang tua yang mungkin masih di dalam perjalanan. Biarlah kiranya di dalam pertolongan Tuhan mereka boleh bersama-sama hadir di tempat ini di dalam kegiatan hari itu. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih banyak. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengarahan dari komite kepada Pak Muncul. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya Pak Ming mengajar bidang IPA ya. Saya di sini bukan sebagai guru IPA tapi sebagai komite Pak ya. Ingin menjelaskan bahwa sekolah kami ini bebas biaya, SPP, uang gedung dan sebagainya bebas. Jadi kalau ada yang nggak sesuai, misalnya ada tarian apa, silahkan bicarakan langsung dengan kepala sekolah. Mungkin ada kesalahpahaman ya, tarikan biaya apa ini itu ya. Yang jelas SPP dan uang gedung tidak ada ya. Itu sudah keputusan dari yayasan. Jadi kami cuma ya bawahannya yang ikuti aja instruksinya. Kemudian seandainya ada kegiatan yang di luar belajar mengajar ya, misalnya seperti barusan ini kelas 3 mau perpisahan, terus terang dari yayasan tidak ada dana untuk perpisahan Pak. Perpisahan kan paling tidak ada acara dekorasi, snack dan sebagainya, itu nggak ada dana karena memang di luar di luar program yang wajib, yaitu belajar mengajar sesuai dengan tugas ya. Tapi karena anak-anak ini, jadi mereka ada keinginan untuk kesepakatan untuk mengadakan kumpul uang sendiri. Mereka menabung selama 1 tahun untuk acara wisuda mereka sendiri. Dan itu terus kan di luar program sekolah. Itu istilahnya keinginan mereka pribadi. Jadi tidak diwajibkan. Jadi seandainya mereka nggak kumpul uang, ya kami nggak mengadakan wisuda. Karena memang nggak ada biaya Pak. Gitu. Jadi kalau sampai ada omongan itu ada tarikan nabung-menabung di sekolah, itu bukan program sekolah. Itu betul-betul murni keinginan murid-murid untuk yang kelas 9 untuk mengadakan wisuda. Mungkin tahun-tahun depannya juga begitu. Jadi intinya kalau ada sesuatu yang nggak pas, nggak enak di hati soal duit, ngomong langsung ke kepala sekolah. Pak, ini ada tarian gini nggak usah sudah, ya. Saya hanya bisa kasih kepastian SPP uang itu tidak ada. Tak mengenai uang baju gimana Pak ya? Seragam baju nanti tak jelas. Nah, mengenai uang baju seragam nanti dijelaskan kepala sekolah sendiri ya. Jadi kalau ada kegiatan pribadi siswa kumpul sendiri untuk uang kegiatan mereka pribadi, misalnya mau jalan-jalan perpisahan ya, itu di luar program sekolah. Bapak Ibu tanya sendiri ke anaknya, ngapain harus minta uang lebih untuk nabung? Tanya sendiri ke anaknya yang bersangkutan. Begitu Pak ya. Baik. Poin itu sudah selesai. Sekarang kami mewakili yayasan mengajak Bapak Ibu untuk mendukung acara dari yayasan, yaitu ibadah di gereja, di gerejanya yayasan. Bukan menyuruh mereka pindah gereja, enggak. Ini hanya selama sekolah di sini, kami berharap anak-anak bisa beribadah sebulan cuma
kali di gereja di yayasan di daerah Jatimoro. Transportasi akan dibayar oleh gereja dari sini ke sana ke gereja dan dari gereja pulang sekolah kembali ke sekolah ini. Jadi kami hanya berharap Bapak Ibu mendukung acara ibadah ini 2 minggu 1 kali. Ya, jadi jangan keberatan karena yayasan sudah memberikan free bebas SPP dan uang gedung. Kami yayasan hanya minta ikuti yang 2 minggu ini, 2 minggu sekali. Kalau memang betul-betul nggak bisa, ya ngomong sama bicara sama kepala sekolah atau wali kelas. Itu saja harapan dari yayasan untuk bisa mengikutkan anaknya ibadah ke gereja. Bukan menyuruh pindah gereja ya Bapak Ibu. Selama di sekolah di sini. Setelah dulu dari sekolah sini kembali ke gereja masing-masing atau hari minggunya tetap kembali ke gereja masing-masing, nggak ada masalah. Ini hanya 2 minggu 1 kali. Itu aja yang mau saya sampaikan. Dan terakhir, kalau ada pertanyaan atau usulan dari Bapak Ibu, silakan. Saya akan berusaha menjawab. Kalau nggak bisa, saya berikan ke Pak Megi sebagai kepala sekolah. Mungkin ada usulan apa Pak? Mau wisuda, jalan-jalan anak-anaknya bisa jalan-jalan atau apa? Bagian paten atau apa? Silakan Bapak. Boleh angkat tangan. Usulan atau mungkin soal seragam. Selama ini seragamnya kan masih kacau balau ya. Seragam sekolah masih kacau balau atau usulan apa? Enggak apa-apa. Usul tanya nggak bayar kali ini. Saya senang juga kalau Bapak Ibu mau punya pendapat atau masukan buat sekolah supaya kepala sekolah bisa menyampaikan ke yayasan. Silakan Pak, Bapak ada? Enggak ada. Ibu, silakan. Sudah? Tidak ada pertanyaan ini? Saya berharap kalau sudah lulus SMP, anak-anaknya perlu dimotivasi. Terutama saya mau motivasi Bapak Ibu aja. Kalau anak-anak rata-rata kepingin sekolah, rata-rata kepingin lanjut sekolah ke SMA. Cuma saya mendapati tahun lalu, saya tidak sebut namanya, ada anak yang ingin sekolah SMA, tapi ayahnya ini seperti menghambat. Alasannya, sekolahnya nanti jauh, saya harus keluar uang untuk transport, uang bensin, uang bemo, uang gojek dan sebagainya. Akhirnya betul-betul anaknya nggak di sekolah kampung. Anaknya disuruh jaga toko perasanan, toko kelontong orang tuanya. Sorry ya maaf, kalau toko kelontongnya besar sekali sampai jadi distributor, saya sih mengerti. Ini toko kelontong kecil. Saya terus ketemu bapaknya, ayahnya, saya bilang, Pak, pokoknya kalau bapak mau, kami akan berusaha mencarikan sponsor atau beasiswa. Yang penting bapak mau dulu, tapi saya nggak jadi dapat, nggak janji. Pokoknya saya usahakan. Terus saya kasih nomor WA saya. Nanti saya hubungi lagi ya. Nah, setelah itu kita pisah ya. Kita pisah, ternyata saya kontak Pak, bagaimana Pak, masih ada keinginan untuk sekolah? Tidak ada jawaban, tidak ada respon. Coba dibaca kausi. Jadi saya ada kesimpulan, kalau bapak kandungnya aja tidak kepingin anak sekolah, saya bukan bapaknya, bukan saudaranya, bukan pamannya, maksud saya ngotot. Itulah dalam arti jengkel banget. Jengkel banget kenapa? Anak ini rajin, perempuan rajin, masuk sekolah, niat, belajar itu niat, sama bapak ibu guru sopan. Tak tanya kamu pengen sekolah, pingin. Tapi bapak yang modelnya kayak gitu, mau ngomong apa saya? Nah, saya bukan saudaranya bapak. Mabuk dulu aja ya enggak. Yang pernah jengkel pada lagi. Lah anaknya males, ogah-ogahan ya kami malas mengusahakan. Ini anaknya betul-betul rajin. Jadi ya saya cuma menyesal. Itu aja. Jadi saya memotivasi Bapak Ibu usahakan anaknya untuk tetap lanjut ke SMA. Alasan nggak ada duit, maksudnya nggak merendahkan, alasan nggak ada biaya, nggak ada dana, ngomong aja ke kepala sekolah. Nanti kami akan
kita nyarikan sponsor, tidak janji Pak, tapi kami berusaha untuk anak-anak yang betul-betul ingin sekolah dan rajin. Ya, senang kok Pak kalau sampai anak kami itu sampai jadi orang maksudnya, jadi perawat, jadi tentara, jadi pengusaha, jadi insinyur. Senang saya Pak, nggak dapat apa-apa juga senang, pasti. Ya, itu aja dari kami. Terima kasih. Sebelumnya saya kembalikan ke kepala sekolah. Selamat pagi Bapak Ibu. Jadi yang barusan Pak Martinus Sunda adalah komite sekolah kita, dia sekaligus perwakilan dari yayasan juga Bapak Ibu. Jadi kalau komite yang bicara langsung saja kan, nggak pakai pendahuluan atas, pokoknya langsung poin gitu. Jadi memang betul ini di sekolah kita ini nggak nggak ada bebas biaya SPP ya, seperti yang Bapak Ibu saudara pahami. SPP dan lain sebagainya itu bebas. Terus tadi sempat ditanya soal seragamnya. Nah, seperti yang Bapak Ibu tahu juga bahwa sudah mulai dari tahun berapa, di 4 atau 3 tahun lalu itu, jadi setiap pendaftaran tahun ajaran baru itu dikenakan istilahnya itu ya, biayanya untuk seragam yang Bapak Ibu tahu itu seragam olahraga terutama dengan atributnya dan lain sebagainya itu, maprakot dan lain sebagainya. Kalau soal seragam putih biru, seragam pramuka maupun seragam batik kan orang tua yang menyediakan sendiri kan. Menyediakan sendiri maksudnya beli sendiri gitu loh. Belinya di mana? Bukan beli di sekolah juga. Jadi sekolah nggak nyiapin itu, silakan beli di luar, banyak kok yang dijual di sana. Nah, nanti atributnya yang dari sekolah. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak seperti yang sudah itu atribut yang dari sekolah itu yang dikumpulkan uangnya dari anak-anak yang daftar baru itu, ya itu dipakai untuk mencetak biaya-biaya itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu orang tua bisa mencetak sendiri sih sebenarnya, nggak perlu istilahnya ya, mengumpulkan uang lewat sekolah. Sebenarnya bisa mencetak sendiri, banyak kalau di luar sana itu bordir ya. Tapi yang tadi kalau orang tua yang cetak sendiri nanti gak seragam nanti, betul ya, nanti warnanya bisa beda, terus tulisannya ada yang kecil, ada yang besar. Makanya tadi Pak Komite bilang amburadul. Jadi difasilitasi oleh sekolah, jadi dicetak oleh sekolah, jadi orang tua tinggal mengganti ongkos cetak saja. Jadi mengganti ya, bahasanya mengganti bukan membeli. Itu pun nggak sampai 500.000 loh, 400.000 nggak nyampe, 300.000 nggak nyampe ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong dipahami, itu pun sudah kesepakatan dari yayasan. Jadi mau dikatakan bahwa dari masuk kelas 7 sampai lulus itu cuma menyerahkan uang ke sekolah berapa ya, 200.000 seperti itu ya. Kalau misalnya dalam pembelajaran setiap hari, terus ada dari mata pelajaran untuk fotokopi misalnya dan lain sebagainya, ya wajar lah ya, namanya kan ini anak kita sekolah kan, ya bukan di tempat ini saja, di mana-mana seperti itu, gitu ya, untuk mendukung, untuk mempermudah anak-anak kita dalam proses belajarnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Komite Sekolah mohon untuk didukung Bapak Ibu Saudara. Terus saya mengingatkan lagi bahwa setiap siswa yang mendaftar di tempat kita di sini itu di awal tahun itu, waktu mendaftar itu juga sudah saya sampaikan bahwa ada kegiatan sekolah yang harus atau wajib diikuti oleh siswa
Ya, contohnya tadi seperti disampaikan oleh Pak Komite bahwa yayasan sekarang ini yang sudah jalan, Bapak Ibu tahu juga ya, bahwa setiap Sabtu pertama dan Sabtu ketiga, monggo Pak silakan, setiap Sabtu pertama dan Sabtu ketiga itu semua anak-anak kita itu diwajibkan hadir di yayasan atau di gereja, karena yayasan yang menaungi sekolah kita ini adalah Gereja Bethel Indonesia Kasih Karunia yang beralamat di Jagir Wonokromo itu. Jadi tujuannya adalah untuk yayasan ingin lebih mengenal, lebih dekat dengan anak-anak kita, gitu loh Bapak Ibu. Jadi itu tujuannya. Kalau Bapak Ibu guru kan setiap hari kan ketemu di sekolah, iya kan? Nah dengan yayasan itu kan enggak setiap hari yayasan ke sekolah. Jadi ketemunya di mana Pak? Bu, ya ketemunya yang di gereja itu. Jadi di tahun ajaran yang baru ini kami menyampaikan kepada pihak orang tua untuk tolong mendukung acara ini, kegiatan ini, bukan acara ya, kegiatan sekolah. Jadi itu memang undangan langsung dari yayasan melalui sekolah sebenarnya ya, dengan tujuan supaya lebih dekat lagi, lebih mengenal lagi anak-anak kita, terus mendoakan mereka seperti itu. Jadi mohon didukung Bapak Ibu Saudara. Dan yang berikut adalah tadi juga sudah disinggung oleh Pak Komite bahwa ada kegiatan-kegiatan sekolah yang sekiranya itu apa itu istilahnya, membutuhkan dana yang memang kalau saya bicara sekolah berarti itu dari yayasan, kalau saya bicara yayasan berarti itu sekolah. Jadi yayasan dan sekolah kita ini tidak bisa dipisahkan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Pak Komite ya orang yayasan, ya saya juga dari yayasan juga seperti itu. Jadi seperti yang akan diadakan yaitu tanggal 29 dan tanggal 30 Juni ini, anak-anak sudah menyampaikan ya kepada Bapak Ibu orang tua di grup kelas masing-masing, juga informasinya sudah kami sampaikan beberapa bulan lalu, 5 atau 4 bulan lalu itu. Meskipun itu sebenarnya cukup terlambat sih, tapi ya nggak apa-apa, harus disampaikan kepada orang tua untuk mengikuti retreat sekolah itu. Jadi sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi pendaftarannya itu sudah ditutup juga dengan sejumlah siswa yang mendaftar itu. Nah Bapak Ibu Saudara, pas kesempatan ini juga saya ingatkan lagi, jadi semisal kalau siswa atau anak kita belum untuk melunasi, ya mohon maaf saya harus sampaikan ini, biaya retreat itu yang akan diadakan tanggal 29-30 Juni ini hari ini waktu terakhirnya. Jadi tolong pengertian Bapak Ibu, karena dari panitia itu sudah ingin menanyakan terus untuk menyiapkan banyak hal itu loh. Bapak Ibu tahu ya kalau kita mau buat acara itu kan repotnya itu minta ampun gitu. Nah itu sudah ditanyakan kepada sekolah. Jadi bagi yang belum, kalau yang sudah saya menyampaikan terima kasih. Nanti silakan sampaikan kepada anaknya untuk siap-siap. Nanti informasi menyusul di grup kelas masing-masing. Itu ya Bapak Ibu ya, hal-hal yang mungkin saya menyampaikan ulang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Komite tadi. Jadi ini penting untuk kita pahami dan lakukan bersama-sama. Ya, jadi yayasan kita ini Bapak Ibu yayasan yang bertanggung jawab, yayasan yang tidak sekedar memberi kesempatan kepada anak-anak kita untuk sekolah di sini, terus dibiayai begitu, terus dia sudah nggak mau tahu tentang kerohaniannya, bukan seperti itu. Makanya itu tadi diciptakanlah pertemuan 2 kali 1 bulan atau Sabtu pertama dan Sabtu ketiga itu. Jadi tujuannya untuk paling tidak anak kita didoakan. Betul ya Bapak Ibu ya. Senang ya kalau anak kita didoakan kan? Karena sebagai orang tua juga
Apakah di rumah, mohon maaf ya, apakah di rumah kita mendoakan anak kita? Nah itu ada yang doakan rajin dulu, ada yang dulu. Ya ada, iya kan nggak bisa dipungkiri loh. Karena orang tua kan memikirkan banyak hal. Saya ini bicara juga dari sisi orang tua nih, memikirkan banyak hal. Iya kan? Jadi kan lupa doakan anak kita. Nah kalau ada orang sudah peduli seperti itu, berarti ini kan satu hal yang baik sebenarnya, yang harus kita dukung sama-sama. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya kasih kesempatan, apakah ada yang mau bertanya juga atau belum jelas apa yang sudah disampaikan sejauh ini oleh Pak Komite dan yang tadi saya sampaikan sudah cukup jelas ya. Jadi ya sudah cukup jelas, berarti tolong untuk kita pahami dan kita kerjakan bersama-sama untuk kebaikan kita. Karena yayasan atau sekolah ini ada hanya semata-mata untuk jadi berkat. Kalau Bapak Ibu lihat visi dan misi kita itu jadi berkat bagi kota dan bangsa, itu saja. Jadi berkat. Jadi ini kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan Bapak Ibu. Kalau hari ini mohon maaf saya harus bicara ini sekali lagi. Kalau kita mau cari sekolah Kristen di kota Surabaya itu, menurut Bapak Ibu ada atau tidak? Ada. Banyak sekali. Tapi ada tapinya ini. Ada tapinya ini Bapak Ibu. Ada tapinya. Yang sama seperti sekolah negeri yang tidak ada biayanya, salah satu mungkin tempat kita di sini. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu Bapak Ibu tahu juga bahwa banyak sekali yang menginginkan untuk sekolah di sini Bapak Ibu. Tapi ya ini kondisi kita sebenarnya saat ini. Maksudnya kondisi ruangan kita semua terbatas. Ya puji Tuhan kemarin sudah dibangun yang atas ini. Ya itu pun nggak muat semuanya sebenarnya. Jadi ya Bapak Ibu kalau berdoa di rumah, tolong doakan sekolah kita ini juga supaya tidak ada yang mustahil dari Tuhan ya. Tuhan bisa buat apa saja. Apakah nanti dibangun lagi ke atas atau dibangun ke samping gitu, kan bisa jadi kan nggak ada yang mustahil dari Tuhan. Supaya kita bisa nampung anak lebih banyak lagi. Ya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Jadi hari ini kita berkumpul di tempat ini semata-mata karena satu acara, yaitu kegiatan rapotan akhir semester atau kelas 78 itu rapotan kenaikan kelas. Kelas 7 naik kelas 8 dan kelas 8 naik ke kelas 9. Terakhir sebelum kita mendengar firman Tuhan, tolong di rumah Bapak Ibu Saudara juga terus motivasi anak-anak untuk belajar dan untuk baca firman Tuhan, doa gitu. Karena anak-anak kita sekarang ini nggak bisa dipungkiri, Bapak Ibu lihat sendiri, ngalamin sendiri ya. Mereka itu lebih fokus ke dunianya sendiri. Apalagi dengan belajarnya online yang 2-3 tahun yang kita sudah lewati ini. Jadi orang tua berusaha untuk memberikan HP ya kepada anak-anak, paling tidak HP. Nah dengan HP itu ternyata ada manfaatnya untuk kebaikan, dan yang kedua ada manfaatnya untuk yang lain itu juga. Jadi saya kasih contoh anak saya itu kalau dia sudah pegang HP, itu kita panggil sekali 2 kali dia gak dengar. Pernah tak bentak gitu. Tak bentak berpakai dia karena dia lagi fokus dengan HP-nya. Nah, terus bagaimana dengan anak-anak kita di sekolah? Kurang lebih seperti itu Bapak. Jadi tolong kerjasamanya Bapak Ibu orang tua di rumah untuk anak-anaknya dimotivasi untuk baca Alkitab. Karena di sekolah ini kita sudah susah payah. Ini saksinya Bapak Ibu guru semua. Jadi setiap hari itu kita ibadah sebelum belajar itu wajib. Jadi ada yang anak-anak tanya, Pak, apakah kita ibadah atau ada hari libur untuk ibadah?
Saya menjawab, tidak ada hari libur untuk ibadah. Jadi sebelum kita belajar hari itu, kita sudah harus baca Alkitab. Atau dengan kata lain, kalau hari itu kita belum baca Alkitab, berarti jangan belajar dulu. Jadi itu sudah komitmen kita ya Bapak Ibu. Jadi di sekolah itu setiap hari kita baca Alkitab, rutin setiap hari. Jadi tolong di rumah juga mohon kerjasamanya supaya anak-anak dimotivasi. Kenapa Pak harus baca Alkitab? Nah, sudah jelas karena ya memang Alkitab itu adalah terang bagi jalan kita. Iya kan? Di dunia hari ini gelap Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita bisa berjalan di tengah-tengah dunia yang gelap ini? Nah, kita harus pegang firman Tuhan. Nah, itu pentingnya. Jadi tolong kerjasamanya Bapak Ibu orang tua untuk memotivasi anak-anaknya di rumah. Kalau tanggung jawab anak di rumah itu siapa? Ya orang tua. Tanggung jawab anak di sekolah siapa? Ya orang tua juga. Jadi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini adalah orang tua juga. Orang tua yang ada di sekolah. Makanya orang tua yang di sekolah dengan orang tua yang di rumah itu perlu sinergi, kerjasama itu. Iya kan Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya papa mama nih kalau lagi mendidik anak, kan kalau orang tua papa dan mama sudah sepakat, itu nanti anaknya bertanya ke mamanya, boleh nggak? Terus mamanya bilang nggak boleh. Dia ke papanya terus boleh nggak? Nggak boleh. Jadi dua-duanya kan sepakat. Nah dengan dari situ berarti anaknya waduh, ini mereka sepakat ini. Jadi mau nggak mau dia harus melakukan. Nah ini dia, sekolah butuh kerjasamanya. Jadi kesempatan baik siang hari ini kita ketemu. Nah salah satunya itu yang mau saya sampaikan, meskipun belum semuanya hadir ya, tapi ini direkam nanti kita share di grup kelas masing-masing supaya Bapak Ibu orang tua yang belum bisa atau nggak sempat ikut ibadah langsung waktu penerimaan rapot juga bisa dapat informasi yang sama seperti kita supaya tidak ada miskomunikasinya di antara kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya akhiri dengan mari kita sama-sama baca dua ayat firman Tuhan yang menjadi dasar dari pertemuan kita siang hari ini. Setelah ini baru kita masuk kepada penerimaan rapot dengan wali kelas masing-masing. Mari kita buka firman Tuhan dengan cepat. Siang hari ini terambil di dalam Matius Matius 25 ayat 32. Matius 25 ayat 32. Yang bawa kita bisa buka, yang enggak bawa enggak apa-apa, saya bacakan saja untuk kita. Matius 25 ayat 32 firman Tuhan berkata, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Nah ini huruf besar ya, berarti Tuhan. Jadi semua bangsa itu akan dikumpulkan di hadapan Tuhan, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Garis bawahi kata semua bangsa dikumpulkan di hadapannya. Jadi ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, itu semua bangsa di dunia ini akan dikumpulkan di hadapannya. Nah, menurut Bapak Ibu, bangsa di dunia ini ada berapa? Ada satu kah? Ada dua kah? Atau ada banyak? Banyak sekali ya. Jadi bangsa ini bisa bicara mengenai negara. Jadi semua negara yang ada di dunia ini, ketika Tuhan Yesus datang itu, semua rakyatnya itu dikumpulkan di hadapan kita. Suku bangsa ini juga bisa bicara mengenai suku bangsa, dan bangsa ini juga bisa bicara mengenai agama. Jadi di sekolah kita ini Bapak Ibu Saudara, yang sekolah di sini, sekolah kita ini dinaungi oleh Kementerian Agama Bimas Kristen. Tapi yang sekolah di sini Bapak Ibu ada yang dari agama Katolik, ada yang dari Islam. Kok bisa Pak agama lain sekolah di sini? Ya bisa, karena kita kan sekolah.
bukan gereja. Kita kan sekolah. Makanya waktu mendaftar tuh saya sampaikan latar belakang sekolah kita. Bapak Ibu setuju nggak? Kalau setuju, ya sudah mau kita kan sekolah. Jadi kalau mau yang sekolah di sini silakan. Iya kan? Tapi namanya sekolah kita di bawah Kementerian Agama itu ada mata pelajaran dari Kementerian Agama Kristen itu sendiri yang semua siswa wajib untuk mengikutinya. Jadi meskipun dia agama Katolik atau meskipun dia agama Islam atau agama yang lain, kalau dia sekolah di sini, mata pelajaran keagamaan yang menjadi ciri itu tetap diberikan. Kenapa demikian, Pak? Karena nilainya itu nanti ada di ijazah. Jadi ada 3 tambahan mata pelajaran di samping 11 mata pelajaran yang lain yang umum seperti di sekolah-sekolah SMP yang di sana itu ada 11 ya, matematika, bahasa Indonesia dan lain sebagainya itu ada 11. Nah, tambahannya di kita itu ada 3, yaitu pendidikan karakter Kristen, pengetahuan Alkitab, dan sejarah gereja. Jadi kalau begitu yang Katolik, yang Islam juga belajar itu, iya belajar. Karena nilainya masuk ijazah itu. Jadi kita nggak bawa seperti Pak Komite tadi sampaikan, kita nggak bawa anak-anak kita untuk ke gereja, bukan. Inilah belajar, kita taat kepada sekolah. Kalau kita sekolah di sini, kan kita taat kepada semua peraturan yang ada di sekolah ini. Kan begitu kan Bapak Ibu kan? Kayak di rumah kita masing-masing kan ada aturannya sendiri-sendiri. Kalau ada orang yang datang di rumah kita, berarti dia harus taat kepada aturan rumah kita. Kan nggak mungkin dia datang terus dia bawa aturannya sendiri gitu. Itu nanti dengan mudah saja kita bilang kepada dia, Bapak itu pintunya ada di sana, silakan. Nggak ada yang larang, silakan. Jadi semua yang sekolah di sini meskipun dia beragama lain, kita nggak ada masalah. Dan dia setuju, dia wajib untuk mengikuti mata pelajaran yang ada di sekolah. Nah, kembali kepada ayat ini bahwa waktu itu ketika Tuhan Yesus datang, semua bangsa di dunia ini akan dikumpulkan di hadapannya. Jadi bisa dibayangkan ya Bapak Ibu ya, seperti kita hari ini terkumpul di sini ini mohon maaf bukan bermaksud rasis ya. Ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, betul ya. Ada yang rambut lurus, ada yang rambut keriting seperti saya ini. Makanya saya gendingnya pendek supaya nggak kelihatan. Ada yang mata sipit, ada yang mata menyala, ada semua. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, semua bangsa di dunia ini akan dikumpulkan di hadapan, termasuk semua agama. Jadi Tuhan Yesus datang itu bukan kumpul agama Kristen saja. Ayo yang Kristen tuh kumpul di sini. Yang agama lain jangan. Bukan. Semua bangsa, termasuk semua agama. Jadi Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu. Kalau di daerah-daerah itu masih ada agama-agama yang dulu dia masih ada semuanya dikumpulkan di hadapan. Pertanyaan, kenapa Pak? Kalau Tuhan Yesus datang semua bangsa dikumpulkan di hadapan. Ayat terakhir Roma 12 ayat yang ke-10. Kenapa ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini semua bangsa harus dikumpulkan di hadapannya? Ayat terakhir Roma 10 ayat yang ke-12. Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Garis bawah, Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jadi kenapa ketika Tuhan Yesus datang itu semua bangsa di dunia ini harus dikumpulkan di hadapannya? Karena Roma 10 ayat yang 12 itu berkata Tuhan yang satu itu, yang satu yang mana? Ya Tuhan kita Yesus Kristus ini adalah Tuhan bagi semua orang. Minta tolong sama-sama bilang Tuhan bagi semua orang.
Yes. Jadi Tuhan Yesus kita itu Tuhan untuk semua orang, bukan Tuhan untuk orang Kristen saja. Tuhan Yesus kita Tuhan untuk semua orang. Artinya orang yang mana Pak? Orang dari manusia pertama siapa namanya? Adam ya, Adam dan Hawa. Sampai manusia terakhir nantinya siapa namanya? Kita juga nggak tahu nanti siapa manusia terakhir. Di antara itu bagi barang siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diselamatkan oleh Tuhan. Makanya Tuhan kita ini Tuhan untuk semua orang. Jadi kalau hari ini, mohon maaf ya, orang yang belum percaya Yesus, Roh Kudus jamah hatinya, terus dia percaya Yesus, dia diselamatkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita itu Tuhan untuk semua orang. Jadi Tuhan Yesus datang itu gak bawa agama ya, kalau agama Kristen atau agama Katolik, bukan soal agama. Agama itu adalah buatannya manusia. Kalau kita bicara soal agama itu adalah usaha manusia datang kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat agama. Itu makanya ada agama Kristen dan lain sebagainya. Tapi apa yang diajarkan Yesus? Yesus datang bukan bawa agama. Yesus datang mengajarkan tentang kerajaan Allah. Jadi barang siapa yang mau mengalami kerajaan Allah, dia harus percaya kepada Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Jadi Yesus itu jalan keselamatan satu-satunya. Makanya Yesus itu Tuhan bagi semua orang. Jadi lewat kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara, kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus kita itu luar biasa. Yesus kita itu tidak pilih kasih, ya betul ya. Yesus mengasihi orang yang kaya, Yesus mengasihi orang yang miskin, orang sakit, orang apa segala macam. Yesus mengasihi. Kenapa? Karena dia Tuhan untuk semua orang. Makanya di sekolah ini juga Bapak Ibu bisa buktikan ke anak-anak. Saya sudah ajarin ke anak. Tidak ada perbedaan kita di sini. Karena di hadapan Tuhan kita semua sama. Yang perlu kita lakukan adalah kita taat kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita taat kepada Tuhan? Yaitu tadi ibadah itu. Yaitu tadi kita baca Alkitab. Saya ajarkan kepada anak-anak. Ketika kita baca Alkitab, itu sama saja. Itu Tuhan lagi bicara kepada kita, kepada pribadi kita. Bagaimana Tuhan bicara kepada pribadi kita? Lewat Alkitab ini. Alkitab ini kan isi hati Tuhan. Jadi ketika kita baca Alkitab, berarti di situ Tuhan lagi bicara dengan kita. Nah, bagaimana kita bicara dengan Tuhan? Lewat doa-doa kita. Jadi ketika kita berdoa itu Bapak Ibu, itu kan kita lagi bicara dengan Tuhan. Betul ya? Jadi ketika kita doa, kita bicara dengan Tuhan. Ketika kita baca Alkitab, Tuhan bicara dengan kita. Ketika kita melayani Tuhan, berarti kita menceritakan tentang Tuhan. Jadi orang yang sudah melayani Tuhan, kita yang melayani Tuhan itu, kita menceritakan tentang Tuhan kepada mereka yang belum tahu tentang Tuhan. Kenapa kita menceritakan Tuhan kepada mereka? Karena kita sudah bicara dengan Tuhan lewat doa. Karena Tuhan sudah bicara dengan kita lewat kita baca Alkitab firman Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya tutup dengan ini. Hari dalam keadaan apapun kita, Bapak Ibu, kita tetap membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Secapek-capeknya kita, seapa itu ya, susah-susahnya kita, sibuk Pak, nggak ada waktu. Saya percaya itu hanya alasan saja Bapak Ibu, mohon maaf sekali. Jadi itu hanya alasan saja, sibuk, capek, itu hanya alasan. Kita bisa sediakan waktu untuk doa, untuk baca Alkitab. Itu penting Bapak Ibu Saudara. Ini bukan bermaksud mengajari Bapak Ibu, ya bukan, karena di antara kita ini sudah ada yang hampir semua ini senior saya secara usia ya. Tapi ini kita bukan bicara soal senior atau apa, bukan.
Ini kita lagi bicara sesama saudara bersaudara di dalam Tuhan. Supaya bagaimana kelanjutan ke depannya ini kita tetap bisa sinergi, bisa kerjasama, bisa saling membangun untuk apa ya? Untuk mendidik anak-anak kita ini. Saya sampaikan kepada anak-anak bahwa zamannya Bapak Ibu orang tua, zamannya guru saat ini sudah susah loh. Ini zaman kita sekarang ini susah loh. Menurut Bapak Ibu, zaman sekarang kita sekarang ini susah atau tidak? Cukup susah ya, kita susah payah untuk melakukan banyak hal, mencari nafkah termasuk. Nah nanti sampai zamannya mereka lagi tuh, menurut Bapak Ibu zaman ini akan semakin berkembang atau semakin apa ya? Semakin maju atau semakin mundur? Ya semakin maju. Nah sampai di zamannya mereka itu mereka ada di zaman yang semakin maju. Nah itu kalau nggak dipersiapkan dengan baik dari sekarang Bapak Ibu, bahaya. Nah caranya kita persiapkan mereka itu bagaimana? Kalau saya setiap hari baca Alkitab, itu saja sudah. Karena ketika baca Alkitab Tuhan akan bicara kepada kita, ini loh harus buat ini, harus kerjakan ini. Saya sangat yakin dan percaya. Itulah yang saya pakai ketika memulai sekolah di tempat ini. Tanggal 31 Desember 2014 kita buka sekolah ini, sampai hari ini kita sudah meluluskan, sudah angkatan ke-7 ya, kelas 9 yang baru lulus tahun ini sudah angkatan 7. Nanti yang kelas 8 yang naik kelas 9 ini angkatan 8. Wah. Sudah berapa tahun itu dari tahun 2014? Kalau sudah angkatan ke-7 sudah hampir 10 tahun Bapak Ibu. Ketika mulai sekolah di tempat ini, mulainya dari mana Pak? Mulainya dari baca firman Tuhan. Mulainya dari situ. Kalau Bapak Ibu mau tanya bagaimana caranya Pak, nanti kita sampai besok juga belum selesai. Karena banyak sekali, saya punya banyak pengalaman tentang sekolah ini Pak. Jadi kalau hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini, semua itu karena kebaikan Tuhan. Ya, jadi akhir kata atas nama sekolah mewakili komite dan yayasan yang menaungi sekolah kita hari ini, mari kita sama-sama kerjasama untuk mendidik anak-anak kita ini. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di sekolah itu tanggung jawabnya sekolah, kalau di rumah ya tanggung jawabnya di rumah. Saya sering sampaikan kepada anak-anak, kalau sudah selesai kegiatan sekolah langsung pulang loh, jangan keluyuran kemana-mana. Karena nanti setengah jam lagi Pak Guru telepon orang tua. Saya sampaikannya gitu sih. Karena saya sudah perkiraan ini misalnya nih yang 5 nih, dari sekolah ke rumah itu makan waktu berapa lama gitu. Nah, misalnya 20 menit lagi Pak Guru cek di sekolah. Di orang tua gitu. Jadi tujuannya apa? Supaya memang mereka sudah harus pulang gitu kan, nggak keluyuran kemana-mana. Dan anak-anak kita yang sekolah di sini, kalau saya pribadi mereka termasuk anak-anak yang baik ya, anak-anak yang taat. Jadi kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan mereka itu yang sekiranya loh kenapa itu dilakukan, kalau menurut saya itu masih termasuk batas yang wajar seusia mereka. Kalau dibandingkan dengan sekolah lain di mana saya lihat bahwa ya. Ini Bapak Ibu yang tahu di rumah, kalau di sekolah itu saya belum pernah dengar anak-anak meso di sekolah, saya belum pernah dengar langsung. Gak tahu kalau di rumah ini anak-anak meso enggak? Apakah mereka di sekolah jadi takut jadi gak meso, terus di rumah mereka meso? Nah ini Bapak Ibu yang tahu. Tapi di sekolah saya belum pernah dengar, karena itu termasuk pelanggaran apa ya? Nanti saya share lagi ya yang di peraturan di sekolah ya, di grup masing-masing supaya Bapak Ibu bisa mengikutinya kembali, bisa diingatkan kembali. Jadi ada kategori pelanggaran ringan,
pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Pelanggaran berat itu Bapak Ibu termasuk merokok, mencuri, narkoba dan lain-lain. Saya sampai pernah tahun lalu atau 2 tahun lalu saya keluarkan satu siswa karena dia merokok di sekolah. Karena itu termasuk pelanggaran berat. Kan gak lucu setiap hari kita baca firman Tuhan, kita doa setiap hari tapi merokok. Waduh, itu kok kayak gak pas dengan ini jalurnya. Jadi bagaimana? Saya keluarkan. Jadi ini bukan soal mengasihi atau tidak mengasihi, bukan itu masalahnya. Supaya dia jadi baik, gitu loh. Jadi itu adalah tindakan tegas. Jadi meskipun sekolah kita nggak berbayar, terus seenaknya kita mau buat itu, jangan diartikan kepada yang begitu. Itu juga salah besar. Jadi anak-anak kita yang sudah sekolah di sini, menurut saya mereka termasuk anak-anak yang baik. Ya. Memang ada 1-2 yang tadi itu saya sampaikan itu ada yang begitu. Jadi saya ada bukti-buktinya, terus di cross check apakah memang betul apa segala macam. Jadi waktu itu saya keluar. Karena kan ada firman Tuhan juga kan, ini jangan kasih mutiara di mulutnya babi, yang mohon maaf ya, karena hewan yang namanya babi B2 itu dia nggak tahu itu mutiara atau bukan. Kalau mutiara, kalau kita ini misalnya menemukan mutiara di dalam lumpur, kita ambil atau tidak? Ambil atau tidak Bapak Ibu? Ambil, pasti itu, meskipun berlumuran lumpur, kita pasti ambil, karena itu mutiara. Nah itu dia. Masalahnya babi ini nggak tahu itu mutiara. Nah, kalau orang pasti tahu bahwa itu mutiara, jadi harus dipertahankan, harus di apa segala macam, harus diambil lah kira-kira begitu ya. Jadi saya akhiri Bapak Ibu yang baru datang, mohon maaf nanti ada video lengkapnya di share di grup masing-masing. Setelah kita berdoa, silakan kita rapotannya di sini saja. Kelas 7 yang di mana Pak? Sebelah sini atau sebelah sini? Kelas 7 di sebelah sini, kelas 8 di sebelah sini ya. Nanti kelas 7 sama Ibu Guru Marlin, kelas 8 sama Ibu Guru Maria. Oke, ada yang mau tanya sebelum kita doa? Sudah jelas Bapak Ibu? Nanti semisal kalau di rumah atau di perjalanan ada pertanyaan gitu, silakan ditanya di grup saya, nggak apa-apa. Atau mau telepon atau mau video call juga boleh, siap saya. Ya Bu ya. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur siang hari ini ya Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Kami ada di tempat ini, Engkau ada di sini ya Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan hadir, Tuhan akan memberikan isi hati Tuhan kepada kami. Kami rindu ya Tuhan siang hari ini. Kami mengalami kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk berdoa memberkati Bapak Ibu orang tua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini, untuk mengikuti penerimaan rapor. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kami berdoa biarlah yang terbaik yang Tuhan kerjakan atas mereka. Terima kasih ya Tuhan siang hari ini juga kami bersama-sama berdoa memberkati sekolah kami dalam nama Tuhan Yesus. Dirasa memiliki akan sekolah ini ya Tuhan, tolong dalam nama Yesus. Kami juga berdoa memberkati yayasan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan terus pakai yayasan kami menjadi alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa berkat yang terbaik Tuhan kerjakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan sekolah, retret sekolah dan yayasan yang akan diadakan tanggal 29 dan 30 Juni 2023 di Trawas. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus acara ini yang sudah disiapkan. Kami berdoa setiap siswa kami yang hadir ya Tuhan mengalami Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami berdoa Tuhan, biar mereka tidak menyia-nyiakan masa muda mereka ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami akhiri pertemuan kami pada siang hari ini. Mari Bapak Ibu angkat kedua belah tangan, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima seluruh berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan wali kelas persiapkan dan langsung saja. Ada yang mau tambahkan lagi? Sudah ya. Oke, Tuhan berkati semua ya Bapak.